Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam sehat, salam sukses bersama SMA Negeri 1 Bulung. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak peserta MPLS yang berbahagia dan yang sangat kami sayangi, mengawali perjumpaan kita, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa umur panjang, kesehatan dan kesempatan. Sehingga kita memasuki hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah dalam rangkaian untuk mengawali tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 1 Bulung. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan ini awal hingga akhir senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan peserta MPLS ini menjadi generasi-generasi muda yang mempunyai ketangguhan, kekuatan integritas, cinta tanah air dalam rangka untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara ini. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah yang sangat kita harapkan nanti syafaatnya fi yaumil akhir. Amin. Berbahagia sekali hari ini kita bisa bertemu meskipun melalui media sosial, karena memang kita masih berada pada suasana pandemi COVID-19 yang sangat memprihatinkan, karena hari-hari terakhir ini Ponorogo khususnya mengalami perkembangan yang signifikan untuk ke arah yang lebih memburuk, dan mudah-mudahan kedepannya ini segera teratasi sehingga segala kegiatan sekolah kita bisa berlangsung dengan normal. Namun apapun keadaannya, bahwa kita harus berhasil, anak-anak harus sukses. Keberhasilan tidak ditentukan oleh keadaan, tidak ditentukan oleh fasilitas, tidak ditentukan oleh lingkungan kita, tetapi utamanya keberhasilan adalah ditentukan oleh kesungguhan dari anak-anak di dalam memanfaatkan, membaca peluang dari apa yang ada di sekitar kita. Baik, pada pertemuan hari ketiga ini kita akan membahas pramuka dan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun sebelumnya Bapak akan memperkenalkan dulu, karena tak kenal maka tak tahu nanti akan tidak sayang. Karena tidak ada rasa kasih sayang, maka komunikasi kita nanti akan tidak optimal. Meskipun di tahun pertama di kelas 10 nanti kita belum bertemu di tatap muka kelas. Baik, saya perkenalkan, ini nama saya Supriyanto. Saya termasuk orang Anggun, orang yang asli dari gunung ya. Saya asli dari Soko, dari Desa Ngadirojo. Terlahir bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1968, 51 tahun yang silam, sudah tua. Namun semangatnya insya Allah masih mengiringi anak-anak semuanya. Di SMA Negeri 1 Bulung, Pak Pri diberi tugas untuk membina pramuka, sekaligus juga mengajar biologi di kelas 12 dan kelas 11. Kemudian tugas-tugas lain di dalam pengelolaan sekolah sebagai litbang di sekolah ini. Baik, untuk komunikasi berikutnya kita nanti akan selalu bersama, utamanya kegiatan-kegiatan di luar dan kegiatan kepramukaan. Dan hari ini kita akan bersama-sama
membangun kesadaran diri kita melalui gerakan pramuka dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anak peserta MPLS yang berbahagia, di kurikulum 2013, pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib, sehingga semua siswa harus mengikuti kegiatan kepramukaan ini. Bila mana kalian tidak aktif dalam kepramukaan, maka akan menyulitkan anak-anak nanti pada proses kenaikan kelas. Karena salah satu kriteria kenaikan kelas, pramuka ini menempati urutan yang kedua. Jadi setelah menyelesaikan dan mengikuti semua program pengajaran, itu pramuka ini menjadi syarat kedua, yaitu mendapatkan nilai minimal baik untuk kegiatan kepramukaan. Sebelum materi-materi pelajaran, sebelum mata pelajaran itu kalian diperhitungkan nilainya, maka ketika pramuka ini kalian tidak mendapatkan nilai B, maka kalian sudah otomatis tidak naik kelas. Oleh karena itu, tolong di awal ini kami ingatkan, ikuti kegiatan pramuka nanti dengan sebaik-baiknya. Baik, kegiatan pramuka dalam menumbuhkan kesadaran berbangsa dan negara ini disajikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Pulung bagi peserta didik baru tahun 2020-2021. Oke. Nah, ini identitas Pak Pri. Nanti untuk berikutnya kalian bisa menghubungi, berkomunikasi sebelum kita tatap muka langsung. Ini di sini ada nomor HP Pak Pri dan ini ada juga emailnya. Satu hal yang ingin Pak Pri ingatkan kepada anak-anak mengawali pertemuan ini, ada sebuah kata mutiara. Tuhanmu tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu akan selalu biru. Terkadang ada mendung, bahkan terkadang juga tertutup awan gelap. Demikian juga mentari tidak selalu bersinar cerah. Namun yakinlah bahwa akan ada pelangi setelah hujan. Ada senyum di balik air mata. Ada hikmah di setiap peristiwa dan selalu ada jawab di setiap doa. Hikmahnya, kita jangan pernah berputus asa. Oke? Baik. Sasaran dari penyajian kita hari ini, anak-anak peserta MPLS mampu menganalisis dan mencari benang merah antara inti kegiatan pramuka dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti, ada kontrak perjanjian yang kita sepakati. Yang pertama, semua peserta wajib mengikuti dengan serius sampai penyajian selesai. Dan wajib berinteraksi meskipun melalui daring dan tidak tatap muka langsung. Bila penyaji, Pak Pri nanti menyebut warna hijau, peserta wajib menyambut dengan tepuk tangan 2 kali. Jadi misalnya, Pak Pri menyebut kata di sekitar sekolah, sekitar SMA Pulung sebagai sekolah adiwiyata, banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau. Peserta langsung menjawab dengan 2 kali tepuk tangan. Berikutnya, bila Pak Pri menyebut warna biru, ya, jangan lupa ini untuk menguji konsentrasi dari peserta semuanya. Kalau Pak Pri menyebut warna biru, anak-anak peserta harus bertepuk tangan 3 kali. Kejarlah cita-citamu
seperti kalian menatap buih laut yang begitu luas, bentang samudra yang selalu biru. Kalian harus segera menjawab. Baik. Berikutnya, ingat-ingat ini, fokus ini, kalian harus fokus. Kalau penyaji menyebut warna kuning, maka peserta harus menyambut dengan satu tepuk tangan. Tumbuhkan kebesaran hatimu, kebesaran jiwamu, sebagaimana keagungan mentari yang selalu menerangi bumi dengan sinarnya yang kuning keemasan. Maka kamu refleks setiap disebut kata kuning. Oke, paham? Mudah-mudahan paham. Dan harus selalu fokus. Berikut, ketika penyaji dalam ini Pak Pri menyebut warna merah putih, maka peserta MPLS semuanya harus spontan menjawab dengan 2 kali tepuk pramuka. Kobarkan semangat kesungguhan kamu di dalam menuntut ilmu di sekolah tercinta ini, di SMA Negeri 1 Pulung, sebagaimana diilhami oleh sang saka bendera kita merah putih. Kamu akan langsung refleks 2 kali tepuk pramuka. Oke, paham? Dan yang terakhir, kotak terakhir, ketika penyaji nanti menyebut kata gembira, maka peserta harus ikut bersama-sama menyanyi dengan lagu yang ditampilkan di tayangan. Oke, 3 warna yang harus diingatkan kontraknya: hijau 2 kali tepuk tangan, biru 3 kali tepuk tangan, kuning 1 kali, bendera merah putih 2 kali tepuk pramuka. Dan ketika disebut kata gembira, maka kita harus menyanyi dengan lagu yang ditayangkan. Dan saya ingatkan, berikutnya salam kebangsaan SMA Pulung, yaitu ketika Pak Pri menyebut SMA Negeri 1 Pulung, peserta menjawab berbakti mendulang prestasi. Dicoba. SMA Negeri 1 Pulung, berbakti mendulang prestasi. Baik. Nah, kita mulai bahwa indikator kalau peserta nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, maka peserta akan mampu menjelaskan pengertian dari negara dan bangsa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta mampu menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, bisa menjelaskan bahwa pramuka dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikator yang keempat, menjelaskan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan nasional. Dan yang terakhir, mampu menganalisis masalah wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, anak-anakku yang sangat kami banggakan, perkembangan ilmu dan teknologi yang di satu sisi mengantarkan bangsa dan negara ini untuk menemukan sebuah kemajuan yang luar biasa. Fasilitas, infrastruktur, dan semuanya berkembang begitu besar. Namun di sisi lain, ada sisi yang sangat mengkhawatirkan, utamanya bagi para penerus untuk kaum kami yang sebentar lagi akan menyerahkan segala tugas kedinasan ini kepada generasi milenial yang saat ini masih dalam berproses, termasuk kalian ini. Ada perkembangan di negeri ini yang mengarah kepada disintegrasi bangsa. Permasalahan apapun sering dipecahkan dengan kekerasan. Gesekan sedikit antar kelompok selalu menimbulkan perpecahan, tawuran, perkelahian, gap, peperangan antar suku, utamanya di luar Jawa yang sering kita dengar.
bahkan insan-insan calon pemimpin bangsa saat ini masih sering terlibat perkelahian antar pelajar. Kemudian yang kita dengar di luar pulau kita ini, sering adanya penyerobotan lahan pertanian, penyerobotan lahan tambang, pembakaran hutan, kemudian narkoba, kemudian dekadensi moral, tindak asusila, pelajar yang harus terpaksa mencari surat rekomendasi untuk pernikahan dini karena menjadi korban hamil di luar nikah. Belum lagi adanya upaya yang terstruktur dan masif yang memang menginginkan lemahnya negara ini dan ingin dikuasai oleh pihak-pihak lain. Karena memang negara kita adalah Zamrud Khatulistiwa yang begitu kaya raya, begitu indah, begitu menjanjikan segalanya. Nah, kondisi inilah yang diperparah oleh keadaan pelajar kita sebagian besar tidak rajin dalam belajar, tidak bersungguh-sungguh dalam berproses. Nah, oleh karena itu, mulai tahun 2013, pemerintah melahirkan, merevisi, menyempurnakan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 dan lahirlah kurikulum 2013 di mana mewajibkan setiap peserta didik untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Dengan inti utama yang pertama bahwa kecakapan abad 21 yaitu kemampuan 4C, critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian penguatan pendidikan karakter, mulai dari religiusitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian nasionalis, bagaimana generasi muda ini kembali mau membuka sejarah perjuangan bangsa, sehingga generasi muda akan mengetahui bahwa bangsa dan negara ini dibangun di atas darah, keringat, air mata, dan berserakan jasad para pahlawan kusuma bangsa. Kesadaran ini diharapkan nanti akan memantik semangat dari generasi muda untuk bersungguh-sungguh di dalam proses pendakian untuk menuju cita-cita. Karena di kesungguhannya para pemuda, kesungguhannya para pelajar inilah bangsa ini akan bisa eksis ke depannya. Karena kita akan menuju pada suatu era yang sangat menentukan dan menjadi indikator berhasil tidaknya pendidikan di negeri ini, yaitu masa Indonesia emas 100 tahun Indonesia merdeka di 2045 yang akan datang. Dan kalianlah yang akan menjadi orang-orang para pemimpin yang mengisi, menentukan kebijakan untuk mewarnai negeri ini. Baik. Berikutnya, sebuah negara mempunyai beberapa unsur bahwa seperti Indonesia ini disebut suatu negara sejak tanggal 17 Agustus 1945. Karena di dalamnya ada 4 unsur. Yang pertama, ada rakyat yang bersatu. Anak-anakku sekalian, rakyat yang centang perenang, hidup dengan kesukuan, tidak bersatu, ini tidak akan mampu membentuk negara yang kokoh. Jadi ini syarat yang pertama, adanya rakyat yang bersatu. Kemudian yang kedua, adanya daerah atau wilayah. Kemudian pemerintah yang berdaulat. Dan yang terakhir, diakui oleh negara lain tentang keberadaan kita. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa sejak diproklamirkan 17 Agustus 1945, upaya untuk meniadakan negara kesatuan Republik Indonesia ini terus-menerus dilakukan oleh pihak-pihak lain. Namun, upaya konsolidasi ke dalam,
maupun upaya untuk mendapatkan pengakuan dunia terus dilakukan oleh para founding fathers, para pendiri bangsa ini. Salah satunya adalah Konferensi Asia Afrika di Bandung, dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan tentang eksistensi lahirnya negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan di tahun 45. Ini 4 unsur sehingga disebut negara. Empat unsur ini pada pidato kenegaraan Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2007 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu dikukuhkan, dikuatkan bahwa kebangsaan Indonesia berdiri atas 4 pilar. Ya. Pertama, Pancasila sebagai way of life, pandangan hidup, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum di negeri ini. Semuanya harus mengacu dan bersumber kepada Pancasila. Anak-anak peserta MPLS yang berbahagia, Pancasila sebagai dasar negara, sebagai way of life, sebagai pandangan hidup, ini belakangan ini mengalami ujian yang luar biasa. Sejarah sudah menunjukkan adanya upaya-upaya untuk mengganti dasar negara Pancasila. Namun pada akhirnya semuanya bisa digagalkan. Karena memang Pancasila ini sudah digali dari nilai-nilai luhur. Dan semua pondasi dasar kehidupan bernegara ada di sana. Dengan susunan yang sudah ditata, hierarkinya diawali dari religiositas, ketakwaan atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pondasi dari segalanya. Dan urutan dari sila-sila ini tidak bisa dirubah karena inilah Pancasila yang sudah menjadi mufakat, hasil kesepakatan dari para founding fathers pendiri bangsa ini, yang digali dari nilai-nilai luhur yang ada di dalam kepribadian bangsa Indonesia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ini merupakan sumber hukum di bawah Pancasila. Yang di dalamnya, di dalam preambul atau pembukaannya memuat dasar negara Pancasila. Yang di dalam pembukaannya menunjukkan sikap kita atas kemerdekaan. Sikap Indonesia dalam melihat penjajahan, bahwa Indonesia adalah anti penjajahan. Kemudian ada perasaan pengakuan yang begitu tulus bahwa merdeka ini hanya karena rahmat Allah. Sedangkan ikhtiar para pejuang kusuma bangsa itu hanya proses sempurnanya ikhtiar dari warga negara yang ingin merebut merdeka. Tetapi sungguh bahwa merdeka ini adalah atas berkat rahmat Allah. Kemudian pilar yang ketiga adalah pengakuan keberagaman berbagai macam perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, keyakinan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Sutasoma. Pada zaman Majapahit, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruh. Jadi berbeda-beda, namun tetap satu tujuan, karena tidak ada satupun agama yang berbeda dalam tujuannya. Tanhana Dharma Mangruh. Kemudian yang terakhir, semua ini terbalut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia, negara yang terletak di Zamrud Khatulistiwa, membentang dengan suburnya, sehingga nampak di sana
flora yang begitu hijau. Oke, fokus. Jangan sampai lupa. Baik. Keempat pilar tadi dalam gerakan pramuka ini selalu menjadi bagian integral di dalam penyajian kegiatan pramuka. Karena kegiatan pramuka sebagai salah satu upaya untuk membangun karakter generasi muda. Yang karakter ini terbentuk oleh beberapa faktor, mulai dari lingkungan, ya. Lingkungan ini bagi pramuka adalah bagian yang tak terpisahkan. Alam tak kambang jadi guru. Pramuka selalu melihat bahwa dari alam kita belajar. Dan alam ini menjadi tanggung jawab pramuka untuk dilestarikan. Alam tak kambang jadi guru. Kepemimpinan ini juga sangat menentukan untuk terbentuknya sebuah karakter. Karenanya di dalam pramuka ada proses untuk pembentukan kepemimpinan, leadership. Terbukti bahwa setiap 1 tahun sekali ada regenerasi dari pengurus Dewan Ambalan. Kemudian ada penerimaan tamu ambalan. Kemudian ada jenjang pengisian SKU dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dari anggota pramuka. Kemudian ideologi kita jelas, Pancasila mendasari semua. Karakter kita harus Pancasila. Ketika kita menyebut Pancasila, sudah otomatis pelajar yang berjiwa Pancasila akan mempunyai satu sifat. Yang pertama adalah dia apapun agamanya, apapun keyakinannya, dia pasti taat beribadah. Karena Pancasila yang pertama adalah takwa, ya, ada ketakwaan, pengakuan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, dia mempunyai empati, rasa kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, ada rasa persatuan, unity. Kemudian yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Dan ini dalam pramuka, di dalam setiap hal dilakukan. Bagaimana ketika akan mengikuti perkemahan penerimaan tamu ambalan, masing-masing calon anggota bermusyawarah bagaimana agar dia bisa mengikuti kegiatan yang baik. Panitia dalam hari Dewan Ambalan bekerja sama dengan OSIS dan ekstra-ekstra yang ada. Bagaimana bermusyawarah? Ini permusyawaratan. Kemudian menempatkan seseorang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Memberikan seseorang sesuai dengan haknya. Inilah keadilan. Ideologi. Dan inilah yang dibangun melalui gerakan pramuka. Yang ini sangat selaras dengan apa yang ditanamkan di dalam tuntutan kurikulum 2013, yaitu penguatan pendidikan karakter. Sehingga diharapkan dengan karakter-karakter generasi muda yang kokoh, maka ketika Indonesia berusia 100 tahun 2045, maka mimpi bahwa lahirlah generasi emas 100 tahun Indonesia merdeka. Dan salah satu pengisinya, pemimpin itu adalah yang sekarang masih berada di peserta MPLS 2020. Maka kekuatan hati kita untuk terus berproses bersungguh-sungguh. Ini yang tadi Pak Bri sampaikan, bahwa kegiatan kepramukaan di kurikulum 2013 ini menekankan kepada 3 kompetensi inti. Sebagaimana kita tahu bahwa K13 ini mempunyai 4 kompetensi inti, yaitu KI 1 tentang religiositas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 kognitif, dan KI 4 adalah keterampilan atau kecakapan hidup. Nah, dalam kepramukaan ini
titik berat kompetensi yang harus dicapai ada 3, tanpa mengabaikan dimensi pengetahuan atau kognitif. Maka dalam Dasa Dharma Pramuka selalu dibacakan di setiap kegiatan pramuka, mengingatkan bahwa salah satu dharma pramuka adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inilah kompetensi inti yang pertama. Inilah sikap karakter yang pertama, religiusitas. Dan inilah sila pertama Pancasila. Kemudian yang kedua, KI 2, ini adalah sosial, yaitu tentang bagaimana kita mempunyai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan yang keempat, bagaimana kecakapan hidup. Karena apapun proses yang kita lakukan, tujuan akhir adalah bagaimana setiap pelajar mempunyai kecakapan hidup, yang dari kecakapan hidup ini akan digunakan untuk mengisi dan memaknai kata merdeka di negeri ini. Oleh karena itu, kita harus selalu semangat dan selalu gembira. Karena kegembiraan itu akan membuang sifat keluh kesah. Oke, ingat fokus kita kontrak yang kelima. Ketika penyaji menyebut kata gembira, maka kita semua harus menyanyi lagu yang ada dalam tayangan ini. Yuk kita semuanya. 1, 2, 3. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Sekali lagi. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah? Oke, nanti diulang kembali. Dan pada event-event kegiatan pramuka berikutnya, tanamkan bahwa pramuka tidak pernah berkeluh kesah. Baik, ini untuk menguatkan kembali kesadaran kita berbangsa dan bernegara, bahwa negara kita mempunyai 4 atribut yang harus selalu ingat, lekat di hati kita. Oke, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Ayo kontrak ketiga. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Oke. Yang tidak fokus, terus kembali fokus. Atribut yang kedua, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Ini ada di pasal 36 dan 45. Kemudian lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi 4 pilar dari kebangsaan ini. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Oke, diingat-ingat. Berikut materi kita yang terpenting adalah bagaimana kita mempunyai wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Adalah cara pandang suatu bangsa. Ya, jadi cara pandang suatu bangsa dalam menilai bangsa Indonesia. Apa yang dipandang? Dirinya sebagai bangsa Indonesia dan ideologinya, cita-citanya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum dan sebagaimana sebagian termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan menjaga persatuan bangsa dan ketahanan bangsa. Oke. Agar bisa mewujudkan ini, maka pramuka kembali harus selalu gembira. Oke. Karena kegembiraan ini akan menghilangkan pramuka dari ketakutan akan rintangan. Siap lagu pramuka yang kedua? 1, 2, 3. Pramuka tak kenal rintangan, meski jalan penuh halangan, kan hilang di dalam hati yang riang. Pramuka tak kenal rintangan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Pramuka tak kenal rintangan,
Meski jalan penuh halangan, kan hilang di dalam hati yang riang, pramuka tak kenal rintangan. Oke. Pramuka kita akan berusaha untuk mempertahankan SMA Pulung sebagai sekolah adiwiyata sehingga lingkungannya akan selalu hijau. Yuk, fokus. Kenapa hijau? Karena kemurahan negara yang berada di Katulistiwa, anugerah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan cahaya matahari yang warnanya selalu kuning. Oke, fokus. Ayo kontraknya jangan sampai lupa. Keadaan ini akan melahirkan pelajar-pelajar SMA Pulung yang selalu bersemangat untuk terus mengejar cita-citanya yang masih sangat luas sebagaimana hamparan langit dan samudra yang begitu biru. Ayo fokus, kalau biru tepuknya berapa tadi? Baik. Dan inilah, ini tinggal sudah di ujung waktu, nilai-nilai wawasan kebangsaan yang harus mulai ditumbuhkan oleh peserta MPLS mulai sekarang. Saya sapa dulu, SMA Negeri 1 Pulung. Berbakti, mendulang prestasi. Jangan sampai lupa karena ini kebanggaan kita semua. Nilai wawasan kebangsaan yang harus tumbuh dan ada dalam jiwa kita. Dan ini akan dilatihkan melalui kegiatan kepramukaan, didukung oleh ekstra-ekstra semua yang ada. Jadi ekstra apapun akan mendukung lahirnya, tumbuhnya sifat dan nilai kebangsaan ini. Dan secara intens akan dikembangkan melalui mata pelajaran dalam kegiatan KBM. Yang pertama, pengorbanan, kesederajatan, dan kekeluargaan. Yang ini semua menjadi ciri khas dari gerakan pramuka. Ini. Pramuka kita bersifat umum. Ya, dia tidak memandang dari suku mana, apakah Kalimantan, apakah Sulawesi, apakah Papua, tetapi pramuka Indonesia adalah Indonesia dalam naungan NKRI. Kemudian kepramukaan ini sebagaimana ditanamkan oleh Thomas Whitford Hanson Baden-Powell, Bapak Kepanduan Dunia, bahwa dimanapun selama ada kepanduan dan pramuka, maka jiwanya pun akan selalu berusaha mewujudkan perdamaian dunia. Yang ketiga, umum. Jadi kepramukaan adalah milik siapa saja, dari siapapun di dunia manapun, selama masih menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, maka dia adalah pramuka. Dan inilah akhlak moral generasi muda yang harus kita adopsi agar bisa menjadi tokoh pengisi kemerdekaan nanti. Pengembangan diri Anda dengan membekali iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari oleh penguatan imtak. Kemudian profesional, artinya kompeten di bidangnya, kemudian mampu menanamkan kedisiplinan, ulet, handal, dan kreatif. Sebagai penerjemahan dari kecakapan abad 21, ciri dari K13 tadi. Critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Paling akhir, bagaimana nasionalisme ini agar tetap terjaga? Utamanya di kalangan milenial. Yang pertama, kembangkan rasa persatuan. Anak-anakku, boleh kalian berteman dengan Papua. Kalian harus berkawan dengan Kalimantan, anak-anak di Kalimantan, dari Sulawesi. Jangan kalian sebut bahwa kita adalah Jawa. Kita adalah Indonesia. Kita Indonesia.
Bagaimana Indonesia ini akan menjadi semakin kaya raya akan khasanah budaya ketika masing-masing bisa berkontribusi untuk apa yang menjadi ciri khas kesukuan ini menjadi khasanah budaya. Bukan kesukuan ini menjadi sekat-sekat pemecah persatuan bangsa. Selama di dadanya terikat setangan leher merah putih, dia adalah pramuka. Dari sekolah manapun, selama ada merah putih di dadanya, kita adalah pramuka. Kalian bisa bergabung di kelompok bela diri manapun. Kalian bisa bergabung di kelompok kepemudaan apapun. Tapi ingat, kalian harus tetap Indonesia. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap toleransi. Bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana menganggap diri kita bukanlah yang terbaik. Tidak menunjukkan dan tidak mengatakan inilah yang terbaik. Kita adalah bagian dari mereka. Kemudian yang terakhir, yang tidak boleh dilupakan, bagaimana ada perasaan bahwa kita terlahir dari suatu proses perjuangan yang sama. Senasib dan sepenanggungan. Senasib seperjuangan dalam ikrar merebut kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kata merdeka. Karena inilah negeriku, inilah bangsaku, bangsa Indonesia. Anak-anakku yang tercinta, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kontrak kita, paparan kita mengantarkan anak-anak nyaman di SMA Negeri 1 Pulung, semakin percaya diri karena di SMA Pulung memang tempat orang-orang berprestasi. SMA Negeri 1 Pulung berbakti mendulang prestasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat bergabung di SMA Pulung. Bersungguh-sungguhlah. Di ujung perjalanan kamu, yakin kata sukses akan menunggu di depan sana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Setengah jam deh.